Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Bentar lagi nyampe. Sampai di bawah. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita pada pagi hari ini, yaitu sarasehan wawasan kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kita mulai, untuk menambah rasa cinta tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Yang utama dari sarasehan wawasan kebangsaan. Pada sesi ini kita akan mendengarkan berbagai perspektif mengenai kebangsaan, kebinekaan, moderasi beragama, serta bagaimana generasi muda dapat mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Untuk membantu jalannya sarasehan dan diskusi pagi hari ini, telah hadir Ibu Khairotun Nisa MPhil, Direktur Program Paramadina Center for Religion and Philosophy. Beliau akan memandu diskusi bersama 3 narasumber dengan perspektif dan latar belakang yang beragam. Mari kita sambut Ibu Khairotun Nisa MPhil. Kepada Ibu Khairotun Nisa kami persilakan untuk mengambil alih jalannya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Bhinneka, Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini dalam sarasehan wawasan kebangsaan yang diadakan oleh Jumat Ahmadiyah Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih semangat untuk mengikuti diskusi dengan para 3 narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini? Masih? Oke. Karena tadi hening dan hikmat sekali ya. Jadi semoga diskusinya nanti akan mengalir dan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sarasehan wawasan kebangsaan pada pagi hari ini mengusung tema, saya rasa temanya luar biasa karena panjang sekali. Tema pada pagi hari ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, memperkuat wawasan kebangsaan, menumbuhkan cinta tanah air, serta menumbuhkan kontribusi nyata bagi persatuan dan kemajuan bangsa. Luar biasa, ini tentu tema yang sangat panjang
padat. Semoga kita bisa menggali dari ketiga narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Tentu yang saya hormati Bapak Amir Nasional, Bapak Zaki Firdaus Syahid STMT, beserta jajaran dan para narasumber juga telah undangan dalam acara sehat wawasan kebangsaan pada pagi hari ini. Juga senang sekali rasanya saya Vera bisa mewakili Gen Z. Saya memang Gen Z awal banget. Jadi saya rasa ini saran saya wawasan kebangsaan jika ditujukan kepada generasi muda memang sangat tepat. Saatnya 81 tahun Indonesia, generasi muda, potensi besar luar biasa untuk Indonesia ini ditumbuhkan atau dibangkitkan dari ketertidurannya gitu ya. Generasi muda mungkin sudah lama tidur dan mari hari ini 81 tahun Indonesia merdeka, kita sama-sama menggali semangat kita untuk mewarnai Indonesia merdeka. Semester lalu kami dari Paramadina Center, Foundation and Philosophy juga bekerja sama dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan 4 kampus lainnya, salah satunya kampus UIN Super Chamber Jati Cirebon bersama Dr. Naila dan juga teman-teman dari UIN Cirebon, UIN Bandung, Paramadina dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, mahasiswa dari Ahmadiyah. Kita mengadakan program dialog antar agama. Program dialog antar agama kami menyelenggarakan perjumpaan yang pada waktu itu dihadiri 160 generasi muda, mahasiswa-mahasiswa. Saya rasa ini menjadi pintu masuk yang bagus bagaimana kita kemudian nanti mengajarkan ajaran-ajaran damai, ajaran-ajaran kasih kepada generasi-generasi muda agar kedepannya daya karya cipta atau budaya peradaban yang kemudian nanti akan diemban generasi muda akan dapat jauh lebih baik daripada generasi-generasi hari ini atau daripada seperti yang kita lihat hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai generasi Z, saya rasa saya ini lahir terlambat dan saya nggak tahu bagi teman-teman muda sekalian, apakah teman-teman muda sekalian merasa juga lahir terlambat? Ada yang ingin merespon? Kenapa lahir terlambat? Karena semuanya serba ada sebenarnya. Kita lahir di era yang semuanya serba ada. Kita lahir berhadapan dengan era bernama era digital, transformasi digital sedemikian rupa. Dan bagaimana kemudian kita nanti bisa menyaring, bisa membedakan mana yang hoax, mana yang hate speech, dan juga mana yang fakta dan kebenaran yang barangkali di era artificial intelligence ini sangat sulit sekali kita bedakan ya, mana yang hoax dan mana yang hate speech. Tentu kami teman-teman generasi Z dan generasi milenial memiliki harapan besar bagi 81 tahun Indonesia merdeka yang sudah berusia 81 tahun ini. Sebagai bangsa yang merdeka 81 tahun, Indonesia hari ini memiliki banyak tantangan dan potensi. Tentu potensi besarnya adalah kita melihat dari generasi-generasi kita. Sebagai bangsa Indonesia memastikan bahwa setiap warga negara terjamin hak dan kewajibannya tanpa memandang perbedaan yang ada. Love for all and hatred for none dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang tadi disampaikan oleh Pak Amir, saya rasa ini menjadi fondasi kuat untuk menggali bersama-sama kita untuk dapat membangun mutual respect dan mutual understanding ya, mutual understanding untuk menciptakan perdamaian dan menghargai setiap martabat manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya yang tentu nanti akan diulas lebih dalam dari para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sederhana saja sebenarnya pertanyaan besar dari saya sebelum mengawali pertanyaan-pertanyaan para audiens dan para narasumber kita pada pagi hari ini, bagaimana kita sebagai generasi muda, generasi milenial, generasi Z bekerja sama, kita dapat bekerja sama lintas generasi dengan generasi-generasi barangkali generasi baby boomers atau generasi di atas dari generasi milenial dan generasi Z untuk dapat mencintai Indonesia dengan segala atributnya. Bukan hanya atribut-atribut yang bersifat simbolis seperti bahwa kita generasi muda tahu Indonesia memiliki bendera merah putih. Kita generasi muda mengerti bahwa Indonesia memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetapi bagaimana kita generasi muda dapat juga mencintai Indonesia dengan segala atribut keberagaman budaya, keberagaman suku, dan keberagaman agama. Tentu
kita perlu banyak belajar dari lintas generasi. Dan pada pagi hari ini, mari kita gali, mari kita cari jawabannya dari ketiga narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya persilahkan narasumber pertama, ada Bapak Deddy Slamet Riyadi. Dipersilahkan untuk menempati kursi yang disediakan panitia. Beliau adalah Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Direktorat Urusan Agama Islam dan Dunia Syariah, Kemenang Republik Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Pak Deddy. Selamat pagi Pak. Saya agak sungkan karena sering banget ikut pelatihan moderasi beragama bersama beliau dan juga Bapak Syafaat. Narasumber kita yang kedua, saya akan panggilkan karena ini narasumber paling cantik sendiri di antara ketiga narasumber karena perempuan sendiri. Ada Ibu Dr. Naila Farah, MAG. Dipersilakan Ibu untuk menempati kursi yang telah disediakan panitia. Beliau adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau menamatkan S1 di UIN Sunan Kalijaga Tafsir Hadis, Magister UIN Sunan Gunung Jati Bandung Akidah dan Pemikiran Islam, dan menamatkan doktoral di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Studi Agama-Agama. Karya tulis dan juga kiprah beliau di masyarakat cukup luar biasa. Saya tidak bisa merangkum dalam satu menit atau 5 menit Ibu Naila. Saya akan membacakan beberapa saja dari karya-karya terbaru Ibu Dr. Naila Farah. Karya tulis terbaru The Relationship Between Islam and Local Tradition at Pondok Butet Pesantren Cirebon, West Java 2026. Kemudian Islamic Feminism in Indonesia, an Analysis of the Discourse on Gender Equality by the Ulama Perempuan Female Ulama Congress 2025. Selanjutnya CIFI dalam perspektif teologi kebebasan Ali Asgar Engineer Kebebasan, Keadilan dan Kesejahteraan 2025, dan tentu banyak karya lain dan perannya beliau di masyarakat. Narasumber kita yang ketiga ada Bapak Maulana atau Nurholim Yudi Hadiana. Kepada Bapak Maulana atau Nurholim, dipersilahkan untuk menonton. Kalau ini saya makanya cukup hikmat kalau dia adalah membawa pesan-pesan agama. Beliau adalah Naib Prinsipal Bidang Akademik Jamiah Ahmadiyah Indonesia, pengajar mata kuliah Bahasa Urdu Jamiah Ahmadiyah Indonesia, Sekretaris Komite Penyusun Sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Sekretaris Tim Terjemah Literatur Urdu, Komite Tasnif Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pendidikan beliau Jamiah Ahmadiyah Indonesia pada Bogor 2012, kemudian menyelesaikan di Universitas Indra Prasna PGRI Jakarta pada 2023. Beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber. Baik, penanya kedua, mohon izin untuk sebentar sebelum ke generasi muda milenial. Bapak, silakan Pak. Ini generasi muda sekali semangatnya. Silakan Bapak. Nama saya Ahmad Sukardi dari anggota Jemaat Ahmadiyah Bekasi.